Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang materi kelas 8, yaitu tentang pola bilangan pada bagian yang pertama. Nah, di sini nanti yang akan kita pelajari tentang bagaimana memahami apa itu pola bilangan. Kemudian kita juga harus mengenal istilah-istilah yang ada pada pola bilangan. Kemudian jenis-jenisnya, jenis-jenis pola bilangan. Kemudian menentukan suku ke N dan pemecahan beberapa soal. Nah, untuk yang pertama, apa sih itu pola bilangan? Nah, pola bilangan itu adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Nah, di sini pola, dia memiliki pola. Polanya sama dan teratur. Nah, contohnya misalnya ada pola bilangan ganjil. Berarti di sini polanya semuanya adalah bilangan ganjil dan teratur. Dari 1, kemudian 3, 5, 7. Nah, berarti kan di sini teratur, selisihnya semuanya adalah 2. 1 ke 3 memiliki selisih 2, 3 ke 5 juga memiliki selisih 2. Artinya dia memiliki pola yang teratur. Kemudian contoh lagi, pola bilangan genap. Contohnya ini 2, 4, 6, 8. Kemudian contoh lagi pola bilangan persegi, persegi panjang, segitiga, Fibonacci. Nah, ini nanti yang akan kita bahas untuk satu persatu. Nah, berikutnya kita memahami apa itu pola bilangan. Yang pertama, yang kedua, istilah-istilah yang ada pada pola bilangan. Nah, istilah-istilahnya itu yang pertama ada yang dinamakan suku. Suku itu urutan bilangan, ya disingkat dengan U. Suku ke N itu artinya urutan bilangan ke N. Berarti kalau N-nya 1 berarti urutan bilangan ke 1. Atau U1, N-nya 1, urutan bilangan ke 1. Kalau U2 berarti urutan bilangan ke 2. Nah, contohnya ini 1, 3, 5, 7. Nah, 1 ini adalah U1, urutan bilangan ke 1. 3 ini adalah U2, berarti ini suku kedua atau urutan bilangan kedua. Ini juga sama, berarti U3, yang ini U4. Kalau dilanjut nanti U5 dan seterusnya. Ini adalah istilah-istilah pada pola bilangan. Berikutnya, di sini ada jenis-jenis pola bilangan. Nah, ini sudah disinggung tadi di nomor 1. Nah, jenis-jenisnya itu ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, kemudian Fibonacci, Pascal, aritmatika, dan geometri. Nah, untuk aritmatika dan geometri ini nanti kita bahas di bab tersendiri. Nah, sekarang satu persatu. Nah, di sini kita lihat untuk pola bilangan persegi. Nah, ini saya berikan contoh, ada beberapa lingkaran yang membentuk persegi. Nah, ini lingkaran, ini persegi yang pertama, persegi yang kedua ini persegi yang ketiga, persegi yang keempat. Nah, di sini artinya di sini lingkarannya membentuk persegi. Nah, di sini kalau kita lihat, ini banyaknya lingkaran ada 1. Ini banyaknya lingkaran ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Ini banyaknya lingkaran ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Nah, ini ada 12. Nah, 1 ini adalah urutan bilangan ke 1 atau U1 atau suku 1. Ini juga berarti ini adalah U2, ini U3, ini U4. Urutan bilangan ke 1 atau suku ke 1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya berapakah suku ke 500 misalnya. Nah, apakah kalian akan menggambar seperti ini? Ada berapa banyaknya? Nah, berarti kan itu nanti kesulitan. Nah, dari sini kita bisa mencari polanya aja. Nah, karena di sini bentuknya persegi. Persegi itu apa? Persegi itu sisi dengan sisi panjangnya sama. Misalnya kita ambil yang ini. Nah, di sini untuk sisi ini banyaknya ada 2. Untuk sisi yang baris ini juga banyaknya ada 2. 1, 2, kemudian yang di sini barisnya juga ada 2. Ada 2 lingkaran, 1, 2. Nah, berarti persegi itu kan sama, banyaknya sama. Berarti yang
kolomnya ada 2, barisnya ada 2, atau sisi panjangnya ini 2, sisi lebarnya 2, itu adalah persegi. Nah, berarti totalnya kan ada 4, berarti 2 dikali 2 atau 2 pangkat 2. Nah, ini juga sama, 1, 2, 3. Yang ini juga 1, 2, 3. Nah, rumus persegi apa? Sisi pangkat 2 atau sisi kali sisi. Sisinya di sini 3, yang di sini 3, berarti 3 dikali 3. Nah, ini 3. Kemudian yang di sini 3. Nah, berarti dapatnya 9 ini adalah 3 pangkat 2 atau 3 dikali 3. Ya, suku ketiga itu berarti 3 pangkat 2. Suku keempat berarti apa? Suku keempat berarti 4 pangkat 2. Oh, salah, ini bukan 12 tapi 16. Ya, 1, 2, 3, 4, 8. Nah, banyaknya ada 16. Nah, secara otomatis ini suku keempat, ini ada. Nah, di sini ya banyaknya ada 4, ini juga ada 4. Berarti suku keempat itu 4 pangkat 2 atau 4 dikali 4. Hasilnya adalah 16. Nah, secara otomatis kalau yang ditanyakan U500, nah berarti ini adalah 500 kita pangkatkan 2. Nah, 500 pangkat 2 itu berapa? 5 kali 5 itu 25. Kemudian ini ada 02 dipangkatkan 2, berarti tinggal kita tambahin nolnya sebanyak 2 lagi. Berarti ini adalah 250.000. Banyaknya ada 250.000 lingkaran kecil. Itu adalah pola persegi. Nah, berikutnya pola persegi panjang. Nah, ini pola persegi panjang. Nah, di sini gambarnya pola persegi panjang. Ingat, persegi panjang itu antara panjang dengan lebar itu panjangnya tidak sama ya, sisinya tidak sama, ukurannya tidak sama. Nah, berarti di sini kalau kita lihat ini adalah U1. U1 sebanyak 1, 2. Suku ke-1 ada 2. Kemudian yang ini U2. Suku yang kedua sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 6. Kemudian di sini U3 ada berapa lingkarannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti di sini ada 12. Nah, ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Nah, pertanyaannya, berapakah kira-kira untuk suku ke-100? Nah, apakah kita harus menggambar sebanyak lingkarannya seperti ini satu per satu? Nah, itu terlalu lama. Nah, berarti kita bisa menggunakan pola. Nah, polanya kita lihat persegi panjang itu rumusnya apa? Panjang kali lebar. Nah, di sini misalnya untuk suku yang kedua aja. Ini kita lihat di sini panjangnya banyaknya lingkaran ada 3. Kemudian lebarnya banyaknya lingkaran ada 1, 2. Nah, berarti 3 dikali 2, panjang kali lebar. Berarti ini 6 dapatnya dari 3 kali 2. Suku kedua itu 3 dikali 2. Ya, ini suku kedua berarti 2 dikalikan dengan setelah angka 2 berapa? 3, berarti 2 kali 3. Nah, secara otomatis untuk suku ketiga, nah suku ketiga itu berarti 3 dikali setelah 3 berapa? 4. Nah, suku pertama itu adalah 1 dikali 2. Suku kedua itu 2 kali 3. Ya, ini suku kedua berarti 2 dikali 3. Suku ketiga berarti 3 dikali setelah 3 berapa? 4. Berarti 12. Maka dengan mudah kita dapat suku ke-100 ya 100. Kita kalikan berapa? 101. Berarti hasilnya adalah berapa? 101 dikali 100 ya 101, tinggal kita tambahkan nolnya 2. Berarti hasilnya adalah banyaknya lingkaran ada 10.100. Nah, nanti bisa kalian coba berapakah untuk suku yang ke misalnya 250, ada berapa banyaknya lingkaran. Nah, sekarang untuk pola segitiga, pola bilangan segitiga. Nah, di sini membentuk segitiga. Nah, bentuknya ini segitiga. Ini suku pertama, ini banyaknya ada 1. U1. Suku yang kedua atau U2, ini banyaknya ada 3.
suku keempat, suku ketiga banyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Suku keempat, nah ini banyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Nah sama kayak tadi, berarti berapa suku ke misalnya ke 50. Nah dari segitiga ini, dari gambar lingkaran segitiga ini, nah sama, berarti kita cari untuk polanya. Nah polanya kita perhatikan ya. Nah di sini untuk suku yang pertama ini banyaknya ada 1. Untuk suku yang kedua banyaknya ada 3. Untuk suku yang ketiga banyaknya ada 6 ya. Nah ini kalian perhatikan di sini dengan yang persegi panjang tadi. Nah di sini kalau suku pertamanya 1, di sini suku pertamanya 2. Ini suku yang keduanya 3, di sini 6. Kemudian di sini suku yang ketiga ini 6, maka di sini 12. Nah, berarti bisa diambil kesimpulan apa? Iya, berarti di sini kesimpulannya adalah dari pola persegi panjang tadi. Pola persegi panjang tadi bisa kita simpulkan di sini adalah kalau UN ya berarti ini U1. U1 kalau satunya kita ganti dengan N berarti UN. Nah, berarti di sini ini adalah N-nya, berarti N. Kemudian ini 1, dapat 2 dari mana? Ya 1 ditambah 1, ini tadi N. N ditambah 1, berarti N plus 1. Atau bisa ditulis lagi N dikali N plus 1. Nah ini adalah pola. Jadi nanti kalau ini tadi kita mencari U100, nah berarti artinya N-nya ini 100 ya. N-nya ini kita ganti dengan 100. Kita kali, nah ini N-nya diganti dengan 100. Kita tambah 1. Berarti 100 dikali dengan 100 ditambah 1, 101. Nah hasilnya ini tadi ya. Kemudian ini tadi kesimpulannya di sini dapat 1. Itu kan berarti suku yang pertama dari pola persegi panjang kita bagi 2. Dapat 1, 2 dibagi 2 dapatnya 1. Berikutnya ini 6 kita bagi 2 dapatnya 3. Kemudian pola yang ketiga ini adalah 12, berarti 12 kita bagi 2 hasilnya 6. Berarti kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya bahwa untuk pola segitiga ini kita anggap misalnya N. Nah N UN, N-nya ini misalnya 1, UN. Tadi adalah dari pola persegi panjang kita bagi 2. Nah, pola persegi panjang tadi apa? Yaitu N kali N plus 1. Kita tulis aja N dikali N plus 1. Nah, tadi kan dibagi 2 untuk menjadi pola segitiga. Ini kita bagi 2. Nah, sudah ketemu. Sehingga kalau kita mencari U50, N-nya kita ganti dengan 50. Nah, berarti ini N-nya diganti 50. 50 kita kali dengan N-nya ganti 50 lagi ditambah 1, kemudian kita bagi 2. Nah, 50 dikali, ini kita tambahkan 50 tambah 1, berarti 51. Kita bagi 2. Nah, bisa kita sederhanakan 50 dengan 2 ya. Dibagi 2, 2 dibagi 2, 1. 50 dibagi 2, 25. Sehingga 25 kita kalikan 51. Berapa 25 dikali 51? 5 kali 1 5, 2 kali 1 2, 5 kali 5 25, simpan 2, 2 kali 5 10, tadi simpan 2 berarti 12. 5 2 tambah 5 7, 2 1. Sehingga hasilnya adalah 1275 titik. Nah, ini berarti pada gambar ke-50 nanti gambarnya itu ada 1275 lingkaran kecil. Berikutnya itu pola bilangan genap. Nah, berarti di sini 2, 4, 6, 8, 10. Kira-kira berapa untuk pola ke-6? Nah, berarti 12. Pola ke-7 berarti 14. Nah, berapa pola ke atau U suku ke 100? Nah, masuk kalian mau nulisnya manual 16, 18. Nah, itu terlalu lama. Ya, berarti kita cari aja polanya. Berarti di sini tadi adalah U1. Itu 2. Suku kedua itu adalah 4. Suku ketiga
itu adalah 6, suku ke-4 itu adalah 8, suku ke-5 itu adalah 10. Nah, suku ke-1 ini 2, suku ke-2 ini 4, suku ke-3 ini 6. Nah, berarti gimana cara melihat polanya, mencari polanya? Nah, di sini 3 ini 6, ini 4 ini 8, ini 5 ini 10. Nah, sudah kelihatan ya. Berarti ini untuk mencarinya atau UN-nya ini sama dengan 2 dikali N. Ya. Berarti misalnya gini. N-nya kita ganti 1, berarti U1 sama dengan 2 dikali 1, 2. Nah, berarti kalau U2, nah N-nya kita ganti dengan 2, berarti 2N. 2 kali N, N-nya diganti 2, berarti 2 dikali 2, hasilnya adalah 4. Nah, maka U2 ini hasilnya 4, U2 hasilnya 4. Sehingga kalau kita cari U100, nah berarti N-nya 100, berarti 2 dikali N, 2 dikali 100, berarti hasilnya adalah 200. Pasti U100 atau suku ke-100 itu adalah 200. Nah, berikutnya pola ganjil. Nah, ini ya 1, 3, 5, 7. Nah, ini kalau dilanjutkan lagi pasti berapa? 9, 11. Nah, kemudian misalnya ditanya berapakah U1000. Nah, panjang sekali kalau U1000 ya. Nah, coba kalian perhatikan dari yang ini tadi genap. Ini kalau di sini 2, ini 1. Kalau di sini 4, di sini 3. Ini 6, di sini 5. Sudah kelihatan ya? Ya, tinggal aja dikurangi 1. Jadi artinya pola bilangan genap tinggal kita kurangi 1. Pola genap tadi adalah UN sama dengan 2N. Nah, ini tinggal kita kurangi 1. Nah, kita coba aja. Misalnya di sini ini tadi adalah suku ke 1, 2, 3, 4, 5. Suku ke 5. Nah, misalnya N-nya kita ganti 5. Berarti 2N. 2 kali 5. 2 dikali 5 kita kurangi 1. 2 kali 5, 10. Dikurangi 1 berarti hasilnya 9. Nah, berarti secara otomatis kalau kita mau mencari U1000, nah kita pakai ini. 2 kali N dikurangi 1. 2 dikali 1000. Nah, N-nya ini adalah 1000. Dikurangi 1 berarti 2000 dikurangi 1. Berapa 2000 dikurangi 1? Yaitu 1999 ya. Mudah sekali. Nah, sekarang kita lanjut untuk pola Fibonacci. Nah, pola bilangan Fibonacci itu adalah pola dengan menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Nah, ini menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Nah, dapatnya 2, ini ya dari menjumlahkan 1 ditambah 1. Dapatnya 3, ini dari menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Dua bilangan sebelumnya berapa? 1 sama 2 kita tambahkan jadinya 3. Nah, ini dapat 5. Menjumlahkan 2 sebelumnya yaitu 2 ditambah 3, itu hasilnya 5. 8, dapatnya 8 dari 3 ditambah 5. Kemudian berikutnya di sini pasti berapa? Ya tinggal 5 kita tambahkan 8 yaitu 13. Kemudian berikutnya berapa? Pasti 21 yaitu 13 tambah 8 dan seterusnya. Nah, ini kita nggak pakai pola karena di sini menjumlahkan dua bilangan sebelumnya. Kita lanjut untuk pola bilangan Pascal. Nah, pola bilangan Pascal ini terbentuk dari jumlah bilangan pada baris-baris segitiga Pascal. Segitiga Pascal kalian pasti sudah mempelajari mungkin pada materi himpunan. Nah, itu ada bilangan Pascal. Nah, bilangan Pascal itu seperti apa? Nah, di sini saya tuliskan gini ya. Bilangan Pascal itu paling atas sendiri 1, kemudian ini diapit dengan 1. Berikutnya ini juga diapit dengan 1. Nah, kemudian terus seperti ini. Nah, berarti di sini 1 ditambah 1 berapa? 2. Nah, seperti ini. Kemudian yang di sini kita tambahkan aja 1 tambah 2 berarti 3. 2 tambah 1 di sini 3. Berikutnya lagi ini diapit dengan 1, ini sama, kita tambahkan 1 tambah 3 di sini 4, 3 tambah 3 di sini 6, 3 tambah 1 di sini 4. Dan seterusnya. Ini juga sama kalau kita lanjutkan. 1 tambah 4, 5, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1, 5. Nah, berarti ini adalah U1. U1-nya 1. U2-nya yaitu dengan cara menjumlahkan bilangan pada baris-baris Pascal. Kita tambahkan 1 ditambah 1, berarti U2-nya adalah 2.
Kemudian U3-nya di sini adalah U3 suku ketiga, kita tambahkan aja 1 ditambah 2 3 tambah 1 4. Nah, berikutnya untuk suku keempat kita tambahkan 1 tambah 3 4, 4 tambah 3 7, 7 tambah 1 8. Nah, ini juga sama. U5 kita tambahkan 1 tambah 4 5, 5 tambah 6 11, 11 tambah 4 15, 15 tambah 1 16. Nah, berarti suku pertama itu 1, suku kedua 2, suku ketiga 4, suku keempat 8, suku ke-16, suku kelima 16. Berapakah suku ke misalnya 10? Nah, berapa? Nah, bisa secara manual seperti ini karena ini yang ditanyakan tidak begitu banyak. Tapi kalau misalnya U100, nah itu berarti kita harus mencari pola. Nah, di sini kalian perhatikan aja. Di sini 1, ini 2, ini 4, ini 8, 16. Gimana ini? Polanya. Polanya bagaimana? Iya, polanya adalah dipangkatkan 2 dipangkatkan N. Nah, berarti kalau di sini U1-nya ini artinya 2 dipangkatkan 2 pangkatkan N ya. Berarti U1 N-nya kita ganti 1, berarti 2 pangkat 1. Salah ya. Di sini U1 pangkat 0. N-nya dimulai dari 0. Berarti di sini 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 adalah, nah, U1 itu adalah, nah, 2 pangkat N min 1. N-nya berapa? Karena U1 berarti N-nya 1. Berarti 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu adalah 1. Kemudian U2. Nah, U2 N-nya 2. Berarti rumusnya tadi apa? 2 dipangkatkan N min 1. 2 pangkat, ya, karena di sini N-nya 2, berarti 2 ini N-nya kita ganti 2. 2 kita kurangi 1, berarti 1. 2 pangkat 1 adalah 2. U3, ya. U3 berarti 2 dipangkatkan N min 1. N-nya diganti 3. 3 dikurangi 1, itu 2. Berarti 2 dipangkatkan 2. 2 pangkatkan 2 adalah 4, ya, ketemu 4. Nah, ini juga sama. 2 dipangkatkan N min 1. N-nya adalah 4. 4 dikurangi 1 itu 3. Berarti 2 dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 dikali 2. Berarti hasilnya adalah 8. Nah, selanjutnya sama seperti ini. Berarti kalau U10 itu 2 dipangkatkan N min 1. N-nya 10. 10 dikurangi 1 itu 9. Berarti 2 pangkat 9. Nah, berapa 2 pangkat 9? 2 pangkat 9 itu ya berarti 2 kita kalikan sebanyak ada 9. Nah, 2-nya dikalikan sebanyak 9. Berarti berapa ini? 2 pangkat 6 itu adalah 64 dikali 2 pangkat 3 itu 8. Nah, ini tinggal kita kalikan, yaitu 48 kemudian 32 512. Nah, ini kalau kalian kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 9. Nah, itu hasilnya adalah 512, ya. Berikutnya, nah sekarang untuk pemecahan soal. Contohnya, contoh yang nomor 1. 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut ini. Nah, di sini ada bilangan 1 3 5 7. Ya, ini gampang seperti tadi, ini adalah pola bilangan ganjil. Nah, berarti kita lihat aja dari 1 ke 3 ini ditambah 2. Ini kita tambah 2, ini ditambah 2. Nah, berarti polanya apa? Polanya semuanya kita tambah 2 ya. Tinggal aja ini kita tambah 2, hasilnya 7 tambah 2 itu 9. Kita tambah 2 lagi, 9 tambah 2 hasilnya 11. Kita tambah 2 lagi, 11 tambah 2 hasilnya 13. Nah, berikutnya 2, 10, 50 kita lihat di sini. Di sini 2, kemudian 10. Nah, ini gimana polanya? Kita harus bisa mencari. Ya, polanya itu kalau tidak ditambah, dikurangi, dikali atau dibagi. Kalau ini ditambah, 2 tambah 10, 2 menjadi 10 berarti ditambah 8. 10 ke 50 ditambah 8 atau enggak? Berarti kita tidak pakai pola itu. Sekarang kita coba untuk dikali. Ini dikali berapa jadi 10? Ya, 2 kali 5. Nah, ini jadi 50 kali 5. Nah, ketemu polanya berarti ini dari sini semuanya dikali 5. Berarti kalau ke sini ya semuanya dikali 5. 50 kali 5 berarti 250. Kali 5 lagi. Nah, 250 kali 5 berarti 125
kita tambah 0. Kemudian ini juga sama, kali 5. Jadi polanya seperti itu ya. 5 kali 5 25, kemudian 2 kali 5 10. 10 tambah 2 berarti 12, cuma 1, 5, 6. Nah, berarti 6 2 50. Kemudian kita lanjut yang ini. 1 min 5 plus 4 min 8 plus 7. Nah, di sini kalau kita lihat ternyata dari 1 kemudian ke min 5. Nah, ini di sini ada negatif, tapi yang ini positif. Nah, berarti di sini kita coba aja. Ini bisa jadi meloncat, enggak masalah. Ya, dari 1 ke 4 ini meloncatnya 3. Kemudian dari 4. Nah, ini sudah ketemu. Berarti nanti di sini pasti meloncat lagi. Tambah 3, 7 tambah 3 di sini 10. Nah, sekarang untuk yang negatif, ini min 5 min 8. Berarti di sini pasti min 3. Nah, nanti ke sini pasti juga meloncat, ini min 3. Berapa? 8 tambah 3 berarti min 11. Nah, ini nanti juga meloncat lagi, min 3. Ya, berarti min 14. Nah, ini bisa kalian coba. Oke, demikian untuk pembahasan tentang pola bilangan ya. Selamat belajar. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.